Okay, everyone, welcome back to my video. This is our sixth meeting already. So it means that this is the last video before mid examination. Yeah, so please watch carefully because in the seventh meeting you have to come to offline. Yeah, not watching me in the video as usual. Let me share the material for you. Okay, I will just continue the last material from the fifth meeting, yeah. But as usual, everyone, I will share to you the vision of our university, Latansa Mashiro, ya. Menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan akhlakul karimah. And for our vision of Fakulti Teacher Training and Education menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang unggul pada penyiapan bahan ajar berbasis digital dan edupreneur yang dapat berdaya saing global dijiwai akhlakul karimah. And also our English Education Department, the vision is menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris yang unggul pada penyiapan bahan ajar berbasis digital dengan pendekatan kearifan lokal serta edupreneur yang memiliki daya saing global dijiwai akhlakul karimah. Okay, and I will just read for you Quran Surah Al-Mujadalah verse 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, once again everyone, if you have knowledge, then Allah will give you a better life, ya. And from your knowledge, you can be more a good person, ya. So just come to our majelis of ilmu, ya. So come and learn, ya, and go and do a good deed. Okay, so I will just continue the material, ya. The last time we talk about reflective practitioner, and then I will just continue, ya, once again, because there is one point again to complete the reflective practitioner. That's it from sustained reflective practice is therefore challenging as it requires that teachers regularly play the first role, often going beyond those of curriculum transmitter. Yeah, somehow when we do reflective practice, also there is a challenging, yeah. Why? As you know that teachers has a kinds of role, ya. Jadi guru itu banyak sekali perannya, ya kan? Tidak hanya mengajar, ternyata guru juga berperan penting sebagai planner, ya. Membuat RPP, mencari materi, gitu kan. Belum nanti menjadi evaluator, ya, di kelasnya sendiri, menilai, mengevaluasi. So many things to do, ya. Jadi, eh,
ketika mau melakukan reflective practice itu somewhat challenging kadang-kadang. Apalagi kalau kita tidak terbiasa melakukan ini gitu ya. Akhirnya kita hanya disibukkan dengan apa? Rutinitas. Rutinitas mengajar, rutinitas menyiapkan materi ajar, rutinitas menilai gitu ya di akhir semester. Akhirnya reflective practice-nya ketinggalan. Tapi tadi ya, karena reflective practice ini adalah bagian dari evaluasi guru dan profesionalitas guru gitu ya, menjadi para guru yang lebih baik gitu ya. Nah, ini tetap harus dilakukan. Ya, jadi sesulit apapun, se-challenging apapun ya, kita harus tetap melakukan reflective practice. So, to fulfill the various rule properly, nah karena tadi guru punya banyak peran ya, reflective practitioners required to, ini tips-tipsnya ya. The first one is acknowledge the theory and value of lifelong learning. Jadi yang pertama nih ya, kita harus kembali lagi kepada teorinya. Teorinya bagaimana sih? TPD, misalnya Teacher Professional Development. Kemudian nilai-nilai dalam menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat tuh bagaimana? Nah, kita remind lagi kepada diri kita gitu ya, supaya apa? Ya supaya ini menumbuhkan semangat kita untuk merefleksi diri, merefleksikan kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan gitu ya. The second one, demonstrate strong motivation to learn coupled with a sense of responsibility. Jadi kita juga harus punya motivasi yang kuat ya untuk terus belajar nih ya. Diikuti dengan apa? Dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini harus dilakukan ya. Guru itu harus penuh dengan tanggung jawab. Karena apa? Bertanggung jawab kepada masa depan peserta didiknya ya. Ini siswa-siswa yang kalian ajarkan ini nanti mau kemana? Mau akan menjadi generasi yang bagaimana? Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita ya sebagai seorang pendidik. The third one, show clear self-perception in addition to continual self-reflection and self-assessment. Nah, ini juga penting ya. Kita harus memperlihatkan eh, jelas gitu ya, self persepsinya bagaimana, self reflection and self assessment kita. Display self direction, self adjustment and control of their learning process. Nih ya, kita juga harus selain menilai diri sendiri, merefleksikan diri gitu ya. Kita juga harus tahu bagaimana cara mengontrol proses belajar mengajar. And then be effective in using diverse learning methods, strategies, approaches, and resources to assist their own learning. Nah, di sini juga penting ya, teman-teman semua, keefektifan dalam mengajar. Ini juga kita harus memperhatikan metode-metode pembelajaran yang kita gunakan. Karena banyak sekali ya metode ajar itu ya. eh dan bahkan ada metode-metode ajar yang bisa saling dikolaborasikan. Bisa juga enhance teknologi ya. Teknologi sekarang juga sudah semakin canggih. Jadi tinggal bagaimana kita memilihnya yang mana yang paling efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Termasuk juga strategi ya, strategi mengajar, strategi belajar, itu juga sama halnya dengan memilih metode ajar. Pendekatan-pendekatan tertentu, sumber-sumber materi ajar gitu ya, yang nantinya ujung-ujungnya bisa apa? Bisa membantu siswa dan juga memudahkan guru dalam proses belajar mengajar. The sixth is assess the effect of their own learning and use their learning in solving problems, facilitating future learning. Jadi semuanya itu juga harus di apa? Harus dinilai gitu ya, dievaluasi.
efeknya bagaimana dalam proses belajar mengajar, gitu ya. Kemudian ada problem solvingnya juga, yang nanti itu apa akan memfasilitasi proses belajar mengajar di masa depan gitu ya. Kan kita ketika kita menggunakan misalnya materi ajar, kemudian metode ajar di semester ganjil misal. Ternyata nanti itu bisa digunakan lagi nih di semester genap atau di semester ganjil berikutnya. Nah, itu adalah bagian dari future learning ya. And then look at here when to engage in critical teacher reflection and why. Jadi kapan ya kita tuh bisa engage di critical teacher reflection dan kenapa? Kenapa harus demikian? Gitu ya. Kita lihat di sini. Reflective practitioner systematically engage in critical reflection. A systematic approach is vital as it helps teachers to become aware of who they are as teachers, what they do in their teaching practice, and why they focus on these various aspects. Nah, ini ya. Ini adalah hal-hal yang penting, teman-teman. Jadi harus critical reflection ini penting ya. Karena harus secara sistematis gitu ya. Dan guru ini harus secara sadar gitu ya. Ketika melakukan reflective practice. Kenapa? Karena mereka itu harus fokus kepada setiap aspek-aspek pengajaran yang ada. Yang bagian mana yang mau direfleksikan. Kemudian, a review of the literature shows that reflective practitioners' most common types of reflection are reflection in action, reflection on action, and reflection for action. In Sean's 1983 terms, the first two reflection types are about dealing with problems as they emerge in the classroom and looking back at what occurred in the teaching learning process. Reflection for action is defined as teacher thinking about future action whose purpose is to make improvement or change current practice. Nah, ini ya. Jadi ternyata kalau kalian baca bukunya Farrell itu ya, reflective practice ini tuh dibagi menjadi tiga jenis. Ya, yang pertama reflection in action, reflection on action, and reflection for action. Kalau reflection eh for action itu tuh disampaikan di sini sebagai ketika guru tuh memikirkan gitu ya bagaimana tindakan-tindakan di em, masa mendatang yang tujuannya nanti untuk apa? Meningkatkan gitu ya atau mengganti eh, praktek-praktek yang sudah dilakukan saat ini, praktek-praktek mengajar gitu ya. Nah, itu yang full action ya. Bagaimana dengan yang in dan on? Nah, kita lihat di sini in on ini hampir mirip dengan di sini ya. Teaching as a process based on a series of coherently connected units that is lesson and define reflection as a continuous process of reviewing, teaching, and learning to enable practitioners to make connection between experiences. Therefore, there is another core component typology of reflection. Ya, ini ya, reflection before lesson, reflection during lesson, and reflection after lesson, and reflection beyond lesson. This classification draws teachers' attention to importance of reflection in successful lesson delivery from planning to execution. Nih,
Sehingga di sini ya jenis-jenis refleksi itu ada tadi ada in, on, for, terus ini ada before, during, after, beyond gitu ya. Semuanya apa digunakan untuk merefleksi dan ada tujuannya masing-masing. Kalau yang sebelum ya biasanya dia refleksi-refleksi yang digunakan untuk mengevaluasi ini kalau mau persiapan ngajar nih apa nih yang harus disiapkan gitu ya. Kalau during ya berarti selama proses belajar mengajarnya itu kita refleksi bagaimana nih keadaannya. Kalau setelah berarti kita mengevaluasi pasca proses belajar mengajar. Nah, untuk beyondnya ini sama dengan yang for tadi ya. Jadi di masa mendatang itu bagaimana nih perkiraan nih kita melakukan proses belajar mengajarnya gitu ya. Apakah bisa kita gunakan dengan cara-cara yang sama atau kita harus mengganti lagi gitu ya atau kita memodifikasi yang sudah ada gitu ya. Dan semua ini memang harus kita lakukan dan harus kita evaluasi ya. What is more, it allows for Farrell five level framework for reflective practice. Jadi kata Farrell itu akhirnya karena ada variasi-variasi bentuk dari refleksi gitu ya. Farrell ini mempropos ada 5 framework gitu ya, yang bisa dikaitkan dengan reflective practice. Yang pertama ada filosofi, principles, theory, practice, and beyond practice. Nah, designed specifically with English language teachers in mind to be integrated into teachers' workshop, encourage teachers to validate it in the classroom. Ini cukup teori ini nih cukup bagus ya untuk reflective practice ya yang ada 5 tadi ada filosofi, principle, teori, practice, and beyond practice ini. Saya mau bahas in deep ya, tapi kayaknya out of this PPT ya sebentar. Saya akan bukakan dulu teorinya. Give me some minutes everyone. Saya stop sharing dulu deh. Untuk saya membukakan materinya khusus teorinya Farel yang ada 5 tadi ya. Oke, kita lihat di sini. eh Oke, wait for me. Ini saya ambilkan karena ada kakak kelas kalian yang sudah melakukan skripsi ya menggunakan reflective practice ya. Nah, ini bisa kita pelajari teorinya ya di reflective practice. Nah, ini jadi ada frameworknya dari si siapa si Farel di reflective practice. Nah, kita lihat di sini. Saya share kembali. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada siklus dari reflective practice ya yang disampaikan dalam teorinya Farel nih ya. Ada filosofi, prinsipal, teori, praktis, sama beyond practice. Nah, itu sangat penting untuk kita sebagai guru dalam melakukan reflective practice ya. Nah, kita lihat satu persatu ya stage-nya ya. Kita lihat yang pertama dari filosofi dulu. Oke, the first phase of the framework known as a philosophy.
delve into the teacher as an individual, recognizing that their core philosophy has developed since their early years. This phase can be regarded as a glimpse into the roots of a teacher's practice because a philosophy of practice suggests that every visible action is motivated by an underlying reason, even if it is not articulated. By discussing past experiences that may have influenced their philosophy, teachers gain self-awareness through reflection on their background. For example, heritage, ethnicity, socioeconomic status, family, and personal values. Jadi, di state yang pertama ini, filosofi ini, eh dalam merefleksikan diri, guru ini berpegang pada filosofi terhadap dirinya. Jadi, filosofi terhadap dirinya ini bagaimana? Ini dipengaruhi dari biasanya latar belakang si guru ya. Si guru ini ternyata terlahir dari keluarga yang bagaimana? Oh, apakah dia juga terlahir dari keluarga yang rata-rata ayah ibunya juga guru, orang-orang di keluarganya semuanya pendidik. Nah, akhirnya dia juga ikut-ikutan memiliki jiwa seorang pendidik. Nah, ini bisa sangat berbeda-beda ya, teman-teman, filosofi ini karena it depends on eh, filosofi guru masing-masing, individu masing-masing gitu ya. Makanya bisa terhubung dengan past experience juga. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalunya gitu ya. Yang itu bisa muncul dari keluarga, muncul dari sosial statusnya gitu ya. Dan ini sangat bervariatif ya yang nantinya ini akan menjadi apa? Sebuah filosofi bagi guru. Makanya nanti ada ada teachers philosophy gitu ya. Kemudian, the second phase in teaching and learning process is principles. Nih ya, which encompasses a teacher's reflection on their underlying assumption, belief, and conception about teaching and learning. According to Fowler and Kennedy, this stage is crucial for uncovering the internal values that shape classroom decision and interaction. Within this reflective phase, they identify two key principles: approachability and nurturing curiosity. The principle of approachability emphasizes the importance of being emotionally accessible and creating a safe, welcoming environment where students feel comfortable engaging and expressing themselves. Meanwhile, the principle of nurturing curiosity highlights the teacher's role in stimulating learners' natural desire to explore and query, i- inquire, viewing curiosity not merely as a cognitive trait but as an ethical commitment to fostering growth. Together, these principles serve as the lens through which educators can align their personal values with their professional practice, ultimately enriching the learning's experience. Nah, jadi teman-teman, ternyata di fase kedua ini juga tidak kalah penting dari fase yang pertama, prinsip ya. Jadi di dalam Farrell dan Kennedy ini mengatakan di dalam prinsip yang dijunjung oleh seorang guru gitu ya dalam proses mengajar terbentuknya seorang pendidik itu bermula dari prinsip yang dia pegang gitu ya. Kata Farrell sama Kennedy ini tuh ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang krusial ya yang biasanya membuat seorang guru ini ketika harus mendesain sesuatu ya, menentukan sesuatu tuh dia berpegang pada prinsip-prinsip ini gitu ya. Ya layaknya kita punya prinsip hidup kita. Hidup kita harus bagaimana. Nah, ini juga sama halnya ya bahwa guru tuh juga punya prinsip-prinsip tertentu dan ada dua poin penting ya dalam prinsip ini. Yang pertama itu approachability, yang kedua nurturing curiosity gitu ya.
Nah, kalau approachability ini tuh lebih kepada prinsip secara emosional gitu ya. Nih, yang nantinya ini akan berhubungan dengan apa? Lingkungan dia bersama dengan siswanya gitu ya. Nih, sehingga guru biasanya akan punya prinsip bahwa bagaimana caranya menumbuhkan rasa kenyamanan di antara siswa gitu ya. Guru dan siswa, interaksi antara guru dan siswa. Guru tuh harusnya bagaimana sih merasa empati gitu ya, membuat siswa nyaman gitu ya, mengekspresikan dirinya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari prinsip ya seorang guru. Kemudian prinsip yang kedua, nurturing curiosity ini akan membantu guru dalam perannya gitu ya untuk menstimulasi siswa supaya apa? Mendorong siswa ini bisa lebih menjadi pembelajar yang selalu penasaran. Penasarannya maksudnya gimana? Selalu ingin tahu gitu ya, berpikir kritis gitu ya. Nah, prinsip ini juga penting ya. Kenapa? Karena ini akan membantu siswa itu dalam kognitifnya gitu loh ya, cara berpikirnya ini akan meningkat gitu ya. Nah, dalam peningkatan ini itu akan membantu tumbuh kembang siswa gitu ya. Kemudian dengan kombinasi dari dua prinsip tersebut, ini nanti akan membantu gitu ya siswa tuh melihat bagaimana sebenarnya personal values gitu ya, nilai-nilai personal yang ada. Nah, ini adalah bagian dari prinsip ya di stage yang kedua. Kemudian in the third stage, it is theory stage. Teachers critically reflect on the theoretical foundation that underlie their instructional practices, whether those theories originate from their own institution, their teacher training, educational literature, or other sources to examine how those theoretical principles and models actually manifest and translate within the realities of their classroom environments. Furthermore, Farrell and Kennedy 2019 further elaborate on this stage by identifying two key components, teaching methodology and planning procedures. Teaching methodology refers to the approaches and strategies teachers use to deliver content, such as communicative language teaching, task-based learning, or grammar translation method, and how these choices reflect their theoretical stance. Planning procedures, on the other hand, involve how teachers design lessons, sequence activities, and participate learners' needs. Nah, di step yang ketiga ini, karena ini adalah fokusnya kepada teori, jadi bagaimana guru memang membangun ya, membangun dirinya, memperkaya dirinya dengan kemampuan-kemampuan eh, teori dari materi-materi yang harus dia ajarkan gitu ya. Jadi guru ini bisa mendesain materi mana yang cocok, materi apa yang harus diajarkan, ya it depends on the theory gitu ya. Biasanya teori-teori ini tuh juga muncul dari hasil pengalaman-pengalaman para guru ini sebelumnya mungkin studi dulu, belajar dulu. Mungkin kan sebelum menjadi guru dia harus sekolah dulu ya. Dan ini akan sangat berpengaruh pada eh lulusan guru tersebut gitu ya. Akan sangat berbeda ketika guru itu lulus sudah menyandang gelar S1 dengan guru yang sudah lulus menyandang gelar S2 gitu ya. Semakin banyak ilmu yang dia ketahui, nah otomatis kan sourcesnya, sumbernya juga akan semakin banyak. Nah ini ya pengalamannya juga akan semakin banyak. Sehingga di dalam reflective practice ini kan pemerintah Indonesia tuh selalu menyampaikan ya, eh, yang namanya belajar itu harus sepanjang hayat gitu ya. Kemudian jangan kalian itu
hanya cukup dengan pengalaman itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau kalian baru S1, selesai S1 gitu ya, atau sedang proses menyelesaikan S1 kalian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu perjalanan kalian masih panjang untuk menjadi official teacher gitu ya. Karena apa? Nanti kalau kalian sudah menyandang gelar S1, jangan puas di situ gitu ya. Kalau kalian ingin memperkaya kemampuan kalian, ingin menjadi guru yang profesional, apakah harus langsung S2? Ya kalau kalian punya kesempatan dan punya kemampuan silahkan. Tapi kalau kalian belum bisa, kalian bisa mengikuti training-training karena sekarang banyak ya training-training guru bahkan dari pemerintah itu mengadakan PPG dan sebagainya gitu ya. Magang-magang itu banyak sekali sekarang ya. Dan itu akan menjadi salah satu cara gitu untuk memperkaya teori ini gitu ya. Pemahaman ini. Oke. Kemudian di stage yang keempat ini ada practice ya. Signifies the observable and outward expression of a teacher's effort representing the visible tip of the iceberg within the teaching and learning process. This practice stage can shed light on the reasons behind similarities or differences by aiding teachers in connecting their philosophy, principle, theory, and practice. Such a connection enhances their capacity to reflect during a lesson, reflection in action, after lesson reflection on action, and prior to teaching reflection for action. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau sudah masuk ke praktis di state yang keempat ini kan praktis ya. Kalau sudah masuk ke praktisnya, ya sudah. Berarti kita memang harus mulai mempraktekkan semua keilmuan-keilmuan kita yang kita miliki di proses belajar mengajar. Makanya merefleksikan diri dalam stage ini gitu ya. Praktis ini karena ini sudah di real situation guru mengajar gitu ya. Pasti kemampuan-kemampuan pedagogi gitu ya kependidikan ini sangat berperan penting. Makanya di stage keempat ini tuh ada tiga jenis refleksinya gitu ya. Reflection on reflection in action gitu ya pada saat pembelajaran, kemudian on action ini setelah selesai pembelajaran dan for action ini untuk in the future gitu ya, in the future-nya bagaimana. Ya tadi sudah sempat kita bahas juga ya. Kemudian yang terakhir ini juga tidak kalah penting ya. Yang terakhir adalah beyond practice. Ada practice, ada beyond practice gitu ya. Nah, yang beyond practice ini tentu saja adalah bagaimana kita merefleksikan diri itu di luar dari praktek belajar mengajar kita. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena nih ya, equipped with the knowledge acquired from these days, are empowered to contribute to social change for the betterment of students, colleges, the community, and society as a whole. Furthermore, they can broaden their reflection to encompasses not only classroom teaching practices but also elements such as textbooks, syllabus, curriculum, and working condition. Given the numerous advantages of reflective practice for language teachers and the various methods available for its implementation, there is no justification for contemporary language teachers to refrain from engaging in this reflective practice. Jadi, beyond practice ini juga penting. Kenapa? Karena selain praktis yang tadi di institusi sendiri dan di kelas sendiri gitu ya milik sendiri, beyond practice ini kita sebagai makhluk sosial gitu ya, guru itu juga punya komunitas. Jadi kita jangan hanya terkungkung pada kelas kita sendiri. Jadi kalau kita punya masalah atau kita sedang menghadapi kurikulum yang baru, kita bingung gimana nih cara praktek ngajarnya nih dengan kurikulum yang baru. Kita punya komunitas gitu ya. Pasti selalu ada komunitas guru bahasa Inggris di daerah manapun gitu ya.
Nah, ini kita bisa masuk ke komunitas-komunitas ini. Ini namanya Beyond Practice. Atau bahkan kita bisa melakukan pengembangan diri gitu ya. Melalui apa? Melalui eh training-training keguruan gitu ya. Nah, training-training keguruan ini kita bisa dapatkan di mana? Beyond practice gitu ya. Di luar kita sebagai guru, di komunitas, kemudian di kita bisa juga ikut ke program-programnya Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa mengevaluasi materi ajarnya, silabusnya, kurikulumnya. Jadi, beyond practice ini kegunaannya banyak sekali gitu ya. Yang nantinya dari komunitas gitu ya, kita bisa masuk kembali ke pribadi kita. Oh, ternyata kalau di secara keseluruhan tuh seperti itu. Nah, kita tarik lagi ke lokalnya kita gitu ya. Inilah pentingnya 5 stage tadi ya yang disampaikan oleh Farel gitu ya. Ada filosofi, prinsipal, teori, praktis, dan beyond praktis. Nah, ini ya teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini gitu ya kepada kalian. Makanya tadi saya putus sedikit gitu ya dari PPT. Sekarang kita kembali lagi ke PPT-nya ya. We will go back to the PPT. Nih, saya ingin menjelaskan yang di sini ya. Nah, nanti untuk video selanjutnya itu nanti kita akan bahas ini ya, masuk ke different platform for teacher reflection. Tapi ini nanti ya, ini akan saya sampaikan berikutnya. Intinya adalah materinya sudah selesai sampai di 5 prinsip yang tadi dulu. Dan seperti biasa, sebelum saya closing ya, ada assignment untuk kalian. And you have to do ya, after watching my video. Then you have to understand the material and then you have to do the summarizing of all the material that I already explained to you. And you have also to record ya by yourself with into a video. It's around 3 minutes and share your link video in a Google Classroom assignment. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dulu. That's all that I can share to you in this video and see you again in another video on in our offline meeting in 7 meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.